Shalom Bapak Ibu Saudaraku semua. Puji Tuhan kita bisa beribadah kembali dalam minggu ini. Mari kita siapkan hati kita datang ke hadirat Tuhan, membawa pujian kita, syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih atas segala berkat dan kemurahan-Mu dalam hidup kami, atas penyertaan-Mu, sehingga kami selalu diberikan kekuatan melewati hari-hari kami. Bapak, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Sampai akhirnya kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati setiap kami. Penuhi hati kami dengan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kemanakah aku harus pergi menjauhi Roh-Mu ya Tuhan? Engkau selalu ada dalam hidup kami. Kasih-Mu menjamah kami ya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu,
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan, sungguh besar pengorbananmu bagi kami Tuhan, tak terselami kasih-Mu. Haleluya, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara jemaat Tuhan, mari kita bersuka cita bersama-sama. Kita memuji Tuhan dengan penuh sorak-sorai. Takkan ku ragu kasih-Mu ya Tuhan. Kami selalu percaya perlindungan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Mari katakan, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selama-lamanya kami mau percaya Engkau Tuhan kami, Engkau yang memegang langkah hidup kami. Haleluya. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk
selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan fama-Nya. Kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kiranya sukacita Tuhan penuh dalam hati kita. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudaraku semua, mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Biarlah tanah hati kita menjadi tanah yang subur, sehingga firman Tuhan bisa berbuah dalam hidup kita. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di teman maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi katakan, pertolonganku, pertolonganku di
yang ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan ya Tuhan, berfirmanlah. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa sekali lagi. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh bersekutu, beribadah bersama dengan anggota keluarga kami. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, untuk kesehatan, untuk keselamatan baik tubuh maupun jiwa kami. Biarlah melalui ibadah yang kami selenggarakan hari ini kami boleh menyukakan hati-Mu, dan melalui firman Tuhan yang kami dengar kami boleh diberkati. Urapi hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk boleh menjadi sarana, menjadi juru bicara Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semua dalam ibadah online seperti ini. Saudaraku sekalian, minggu lalu sedikit kita telah menyinggung tentang pentingnya karakter. Karakter yang baik, karakter yang dewasa sangat dibutuhkan untuk kita bisa kuat, tidak mudah jatuh menghadapi berbagai ujian dan cobaan dunia ini. Sering terjadi kejatuhan atau keterpurukan seseorang, keterpurukan kita, bukan karena kurangnya keterampilan, bukan juga karena kurangnya pengalaman hidup, tetapi karena kurangnya kualitas karakter kita, atau kurang matangnya karakter seseorang, kurang sifat-sifat yang baik di dalam dirinya. Sering juga terjadi banyak kejatuhan bukan karena orang yang jahat kepada kita atau orang yang jahat terhadap kita yang ingin menjatuhkan kita, tapi karena kejahatan kita sendiri. Alkitab mengatakan bahwa orang jahat dibinasakan oleh kejahatannya sendiri. Selain itu, banyak kasus-kasus kejatuhan karena kita memelihara sifat-sifat buruk atau kebiasaan-kebiasaan buruk bertahun-tahun. Entah itu pemarah, malas, suka bohong, berbagai keterikatan seperti rokok, misalnya minum-minuman keras, narkoba, judi, free sex. Semua itu tidak bisa dipungkiri berkaitan tentang karakter, berkaitan berhubungan dengan karakter seseorang. Masalahnya sering terjadi bahwa itu jelas-jelas kesalahan kita. Kitalah yang menjadi penyebab kejatuhan tersebut, tetapi kemudian kita mencari kambing hitam. Kita mencari siapa yang bisa kita salahkan. Oh, ini gara-gara orang tuaku, gara-gara anakku, gara-gara pasanganku, gara-gara gereja, gara-gara Tuhan, gara-gara pandemi seperti ini. Nah, kalau kita introspeksi diri, kita koreksi diri, kita tahu bahwa itu adalah kesalahan kita, ya kita bertobat, kita berbenah diri, kita perbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Nah, yang kedua dari pentingnya karakter yang perlu kita mengerti, karakter itu menentukan nasib kekal kita. Anggaplah Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita tidak jatuh secara finansial maupun secara kesehatan. Kita juga tidak jatuh secara hubungan pernikahan.
Kita bisa menikmati semua fasilitas yang kita capai tersebut, kekayaan yang kita kumpulkan seumur hidup kita, sampai masa tua kita, sampai usia lanjut kita, 80, 90, mungkin 100 tahun. Anggaplah kita bisa mencapai semua itu tanpa mengalami kejatuhan. Tetap 80, 90 atau 100 tahun itu ada batasnya. Dibanding dengan kekekalan 80, 90 tahun itu tidak lebih dari satu titik kecil. Dan kalau kita tahu bahwa itu ada batasnya, kita akan juga membatasi energi, perhatian, waktu kita sepenuhnya hanya untuk mengumpulkan hal-hal tersebut. Ada hal-hal yang lebih penting, yang lebih bermakna yang juga harus kita kumpulkan, yaitu harta di surga. Selain itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, semua pencapaian tersebut, harta kita, kekayaan kita, nama besar kita di dunia ini juga tidak bisa kita bawa sampai kekekalan. Tidak bisa kita bawa sampai mati. Kalaupun kita bisa bawa sampai mati, mentok-mentok di liang lahat atau di peti mati. Biasanya kalau saya melayani ibadah tutup peti atau ibadah penguburan, mereka tanya apakah diperbolehkan memasukkan benda-benda kesayangan dari almarhum yang meninggal dunia. Oh silahkan, saya bilang gak apa-apa. Tapi ya biasanya hanya sebatas itu saja, dan biasanya juga bekas. Sayang biasanya kalau misalnya uang sekian juta atau sekian puluh juta ditaruh di situ, atau jam dengan harga sekian ratus juta disertakan. Biasanya begitu, walaupun ada juga. Tetapi ingat, sampai sebatas liang lahat, tidak bisa sampai kepada kehidupan yang kekal. Itulah yang dicatat oleh Alkitab. Alkitab mencatat bahwa pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Harta kita tidak berguna kalau berkaitan dengan kehidupan abadi. Tidak bisa nolong kita nanti di alam maut, saat kita menghadap tahta pengadilan Tuhan. Di dunia ini oh ya berguna, tetapi di dunia yang akan datang harta kita tidak berguna, tidak bisa menolong kita. Kecuali selama kita di dunia ini harta tersebut didedikasikan untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Dan itu sekali lagi berkaitan juga dengan karakter. Tentu juga harus ditelusuri cara untuk mendapatkan harta tersebut juga harus benar. Kalau penggunaannya benar tapi caranya salah, misalnya dengan melukai sesama, bahkan mungkin membunuh sesama, ya tentu tidak diperkenan oleh Tuhan. Atau dari mencuri, merampok tapi dipakai untuk pelayanan, itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Jadi yang bisa menolong kita itu adalah kebenaran atau perbuatan kita selama kita ada di dunia ini. Ketika berbicara tentang kematian, firman Tuhan mengatakan segala perbuatan mereka akan menyertai mereka. Wahyu pasal 14 ayat 13. Terjemahan lainnya menyebutkan perbuatan baik mereka akan menyertai mereka ke surga. Jadi yang akan menyertai kita di kekekalan, yang akan mendampingi kita, menjadi selimut kita di keabadian adalah perbuatan kita di dunia ini. Jadi penting sekali Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita betul-betul memikirkan ulang. Kalau hal tersebut memang
kita bisa bawa sampai ke keabadian, sampai kekekalan, harusnya perjuangan kita lebih besar di sana. Kalau itu hanya kita butuhkan 60-70 tahun, ya kita tentu juga berjuang sungguh-sungguh untuk kehidupan kita di dunia ini. Tetapi seharusnya minimal kita seimbang. Ya, saudaraku sekalian, mungkin saudara berkata, Pak, kalau dua-duanya bagaimana? Kaya iya, sorga iya. Seperti cita-cita teman saya, Pak. Teman saya itu cita-citanya itu bagus loh. Apa cita-citanya? Cita-citanya dia bilang muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya, itu cita-cita teman saya, Pak, katanya. Saya juga mau dong seperti itu. Ya, silahkan. Hidup ini adalah pilihan Bapak Ibu saudaraku sekalian. Tetapi kita juga harus mengerti bahwa bukan saja untuk mendapatkan uang sehingga kita bisa jadi kaya saja yang sulitnya. Jadi letak kesulitannya bukan soal kita menjadi kayanya, tapi setelah kita kaya, punya banyak uang, tanggung jawab kita juga lebih berat. Nggak punya uang, ya sama, berat juga. Punya uang, berat juga. Jadi serba sulit sebenarnya. Kita mengatakan bahwa harta tidak bisa kita bawa sampai mati. Tapi orang bilang, Pak, memang harta tidak bisa kita bawa sampai mati. Tapi kalau nggak ada harta, nggak ada uang, hidup kita kayak mau mati rasanya. Ya, saya bisa merasakan juga, saya tahu juga, toh juga pendeta makannya juga nasi. Namun kita harus mengerti betul bahwa entah kaya entah miskin ada tanggung jawabnya. Setiap kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita itu ada tanggung jawabnya. Di balik kepercayaan yang besar ada tanggung jawab yang besar. Bill Gates juga pernah bicara, pernah mengatakan bahwa kalau kita banyak uang, hanya kita yang lupa terhadap diri kita sendiri. Tapi kalau kita nggak punya uang, dunia melupakan kita. Nggak punya uang, dunia melupakan kita. Punya uang, kita lupa diri. Nah, itu memang sifat dasar kecenderungan kita sebagai manusia. Lalu jalan keluarnya apa? Kalau Tuhan tidak menghendaki kita kaya sampai akhirnya kita lupa diri, tapi juga Tuhan tentu nggak menghendaki kita miskin sampai akhirnya kita mencuri, kita berbohong, kita melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita berdoa meminta makanan setiap hari secukupnya. Jadi kata kuncinya secukupnya. Rasul Paulus juga mengatakan asal ada makan minum cukuplah. Jadi kata kuncinya intinya belajar mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki atau apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena bukan hal yang mudah kalau misalnya kita punya barang, kita punya harta yang besar, kemudian kita tetap rendah hati, kita tetap tidak melupakan Tuhan. Tapi juga bukan hal yang mudah pula kalau kita dalam kondisi kepepet, tidak punya uang sama sekali, kita juga tetap lurus, jujur, tidak bohong, tidak menipu, tidak mencuri dan sebagainya. Jadi Tuhan mengajarkan kita untuk kita bisa belajar bersyukur dan mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Lalu semakin Tuhan berkati lebih, bukan kesempatan untuk kita terus menaikkan nilai diri kita, taraf hidup kita, tetapi kita bisa menaikkan nilai pemberian kita kepada sesama kita. Kita bisa melakukan dengan hal-hal, misalnya kita belajar membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ya, ini terus saya ulang-ulang karena biasanya untuk hal ini kita sulit sekali. Antara kebutuhan dan keinginan.
Kemudian kita juga bisa belajar memiliki daya tolak terhadap iklan. Karena kalau sudah lihat iklan kita biasanya lapar mata, beli sesuatu yang sebenarnya kita tidak pakai. Menyisihkan atau menabung dari kita punya berkat tersebut. Kita sisihkan, kita tabung, tapi juga menyisihkan untuk kita berbagi dengan sesama. Karena sebenarnya setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kita tersebut ada haknya pekerjaan Tuhan, ada haknya orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan, ada haknya anggota keluarga kita yang membutuhkan bantuan selain kita sendiri. Anggota keluarga ya termasuk di dalamnya pasti orang tua kita, famili, keluarga besar kita yang mungkin perlu bantuan, perlu pertolongan. Firman Tuhan juga menyebutkan kalau kita ini mengaku bahwa kita ini anak Tuhan, tapi kita nggak memelihara anggota keluarga kita, maka kita disebut sebagai orang yang lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Jadi seharusnya tanggung jawab memelihara keluarga itu tidak kita abaikan. Kemudian kita juga harus berpikir supaya jangan sampai kita sakit, karena sakit itu biayanya mahal sekali. Itu sebabnya kita juga harus melakukan upaya-upaya supaya kita sehat dan usahakan pengeluaran tidak besar pasak daripada tiang. Janganlah memaksakan sesuatu yang sebenarnya kita nggak mampu. Kalau gaji kita misalnya hanya 5-10 juta ya, mungkin kemampuan kita lebih tepat cicil motor atau beli motor, ngontrak di tempat yang sederhana. Kalau kita paksakan misalnya dengan nyicil mobil, sewa rumah yang besar, yang mahal, ya tentu tidak akan cukup. Untuk diri kita sendiri tidak cukup, apalagi untuk menolong orang lain, berbagi dengan orang lain. Saya ingat teman saya pernah cerita, dia punya teman juga, punya tetangga, ya ada hubungan keluarga juga. Ya sebenarnya dia nggak mampu cicil mobil, tapi dia paksakan cicil mobil. Ya memang akhirnya mobilnya bisa dibawa pulang, tetapi hanya dikeluarkan setiap hari untuk dipanasin. Dan setahun sekali dipakai katanya buat pulang kampung. Kenapa? Karena nggak mampu beli bahan bakarnya, nggak mampu beli bensinnya, Pertamax-nya. Kalau pulang kampung kan mungkin nanti tetangga, teman-teman di kampung bilang bahwa oh kamu sukses ya, hebat ya, punya mobil ya, keren ya. Buat apa kita hidup hanya karena supaya dinilai orang lain keren, kalau akhirnya kita sendiri yang stres. Kenapa? Karena sebenarnya gaji kita tidak cukup. Nah, kita perlu juga belajar dari seorang yang bernama Agur bin Yake. Agur bin Yake ini dia pernah berdoa kepada Tuhan, dia minta 2 hal sebelum dia mati katanya. Pertama, dia berdoa jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jadi yang diminta itu adalah supaya dia nggak curang, dia nggak bohong. Yang kedua, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Terjemahan lainnya, berilah aku sekedar cukup untuk memenuhi kebutuhanku. Supaya kalau aku kenyang aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Kita bisa belajar dari Agur bin Yake. Bagaimana kalau mungkin kebiasaan kita doa maksa-maksa Tuhan, minta rumah yang besar, minta mobil yang mewah, minta ini, minta itu. Tapi Tuhan Yesus juga, Agur bin Yake mengajarkan kepada kita, minta sesuatu yang secukupnya, sesuai dengan keperluan kita.
Ya, saudaraku sekalian, saya yakin Agur bin Yaqi ini mengutip apa yang tertulis dalam Ulangan 8 ayat 12 sampai 14 waktu Musa menyampaikan isi hati Tuhan kepada bangsa Israel. Musa berpesan menyampaikan isi hati Tuhan, nanti kalau kamu sudah sampai ke tanah Kanaan dan kamu bisa memulai bercocok tanam, kamu bisa mulai membangun rumah-rumah, kamu punya ternak, jangan sampai kamu melupakan Tuhan. Ya, kamu harus tahu asal berkat yang engkau miliki itu dari Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk kamu bisa memperoleh berkat itu. Kecenderungan kita sebagai manusia itu kalau diberkati lebih kita lupa siapa yang menjadi sumber berkat itu. Alkitab mengatakan Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk memperoleh berkat itu. Kalau kita nggak punya kekuatan, kita nggak akan bisa mendapatkannya. Kekuatan bukan hanya soal fisik, termasuk otak kita yang encer juga kekuatan, atau hikmat ini juga kekuatan. Segala fasilitas yang Tuhan beri melalui orang tua kita, melalui orang-orang yang mengasihi kita, kita disupport, kita dibantu, kita disekolahkan, itu semua fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita harus ngerti itu Tuhan yang punya berkat. Kita tidak boleh melupakan Tuhan ketika kita sudah diberkati lebih. Jangan sampai Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ketika kita sudah diberkati lebih, kita mulai melupakan Tuhan. Nah, banyak kejadian seperti itu. Kenapa? Karena banyak orang sebenarnya dia tidak sanggup untuk dia mengatasi kelimpahan. Dia tidak sanggup mengatasi kelebihan. Itu yang terjadi. Ketika ada sesuatu yang lebih, yang dipercayakan lebih, dia melupakan Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, kita harus mengerti bahwa bahagia, kaya, diberkati secara materi itu bukan tujuan kita sebagai orang Kristen. Diberkati, kaya, terkenal, jabatan, posisi itu hanya kepercayaan, kendaraan untuk kita bisa melayani Tuhan dan sesama kita lebih efektif, lebih maksimal. Bukan tujuan. Tujuan akhir kita adalah menjadi seperti Kristus. Dengan kata lain, tujuan akhir kita adalah karakter itu sendiri, karakter seperti Kristus. Jangan dibalik. Demi tujuan kebahagiaan, demi tujuan kekayaan, demi tujuan mendapatkan posisi, kita korbankan karakter kita. Dan tanpa kita sadari, ini yang iblis kerjakan sejak kita kecil. Iblis menipu kita sejak kecil bahwa karakter itu hanya alat kendaraan untuk mencapai tujuan. Contoh, kita sekolah misalnya, yang penting itu lulus. Karakter misalnya jujur, itu nggak penting. Nyontek nggak apa-apa lah, yang penting lulus. Nah, itu sebenarnya sudah iblis tanamkan sejak kecil. Anak-anak muda main, misalnya ketemu teman-teman, yang penting diterima. Walaupun untuk diterima itu dia harus korbankan misalnya karakter tertentu. Dia juga harus bohong sama orang tua. Bahkan dalam kasus tertentu dia harus mengorbankan kesuciannya demi diterima, demi pergaulan. Mengorbankan ibadah. Kalau pacaran misalnya yang muda-muda, tujuan pacaran itu apa? Supaya diterima oleh kekasihnya, supaya dinikahi. Kalau itu tujuannya demi mendapatkan kekasihnya, dia bisa korbankan kesuciannya. Nikah, tujuan nikah itu apa? Bahagia, punya anak? Bukan. Kalau tujuan nikah itu bahagia dan punya anak, kalau nggak bahagia gimana? Misalnya pasangannya sakit, dia harus ngerawat seumur hidup. Nggak punya anak bagaimana? Ditinggalin. Kalau itu jadi tujuan, ditinggalkan. Karakter nggak penting, setia nggak penting. Yang penting bahagia, aku cari kebahagiaanku sendiri. Nah, itu iblis kerjakan cara-cara seperti itu. Sama, kita melayani Tuhan, tujuannya apa? Kita memberi, tujuannya apa?
karakter kita, karakter murah hati, karakter setia terbentuk, karakter kasih terbentuk. Bukan supaya kita diberkati secara materi, dapat posisi, dipuji manusia. Kalau tujuan kita itu, kita akan korbankan karakter kita demi tujuan-tujuan tersebut. Makanya kalau kita nggak diberkati secara materi, kita kecewa, kita tinggalin Tuhan. Saudaraku sekalian, kalau Daud tujuannya tahta, dia dengan mudah bisa membunuh Saul dan tidak perlu harus tunggu belasan tahun. Tapi tujuan Daud dalam hidupnya bukan semata-mata tahta, tetapi perkenan Tuhan. Kalau Yusuf tujuannya itu jabatan, terkenal, nama besar atau nama baik, dia nggak perlu harus masuk penjara. Ada tawaran untuk bisa tidur sama istri majikannya, dia bisa tidur. Buat apa dia masuk penjara tapi kehilangan pekerjaan, namanya rusak juga, difitnah. Tapi Yusuf tidak melakukan itu karena karakter lebih penting daripada bahkan nama baiknya. Lebih penting daripada kesuksesannya. Itulah yang terjadi dengan Yusuf. Saudaraku sekalian, apakah karakter lebih penting daripada kesuksesan, kebahagiaan, berkat materi, posisi, atau sebaliknya? Selama ini kita korbankan karakter kita. Dalam dunia kerja, kita korbankan karakter kita hanya demi apa? Demi mempertahankan posisi, demi supaya naik jabatan. Kita korbankan karakter kita. Kalau kita atasan, apa yang kita lakukan untuk anak buah kita? Apakah kita korbankan anak buah kita demi tujuan kita tetap untung? Kan ada seperti itu ya Bapak Ibu saudaraku sekalian. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang baru kita dengarkan. Kita mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau boleh memberkati kami melalui firman Tuhan yang kami dengar. Kami boleh diingatkan tentang pentingnya karakter, bahwa karakter itulah satu-satunya yang kami bisa bawa sampai kekekalan. Karakter itulah satu-satunya yang bisa kami bawa sampai ke rumah Bapa. Oleh karena itu kami mau berjuang sungguh-sungguh mengembangkan karakter kami. Kami mau sungguh-sungguh mengalokasikan waktu, perhatian dan tenaga kami untuk mengembangkan karakter, sifat-sifat Kristus dalam diri kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami, tolong kami untuk mengembangkan karakter yang baik, karakter Kristus seperti yang Kau ajarkan dan teladankan. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang dengan setia menyelenggarakan ibadah online ini. Tuhan memberkati, berikan kepada mereka hati yang mengasihi Tuhan. Mereka melakukannya karena mereka mengasihi Tuhan dan mereka terus bertumbuh dalam cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Kami juga memberkati jemaat-jemaat yang dengan setia memberi dalam masa-masa yang sulit seperti ini, dan karakter murah hati bertumbuh di dalam hidup mereka. Kami berdoa juga untuk sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami yang karena pandemi ini mengalami masalah baik kesehatan maupun finansial. Tuhan tolong, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa kami. Biarlah Engkau memberikan hikmat kepada pemimpin kami untuk bisa mengelola, memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini menuju kepada kemajuan dan kemakmuran. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami sebentar mengakhiri ibadah kami persekutuan kami, biarlah berkat dan anugerah-Mu turun atas kami sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama yang diberkati kita berkata amin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, minggu depan kita masih ibadah online dengan melanjutkan tema bangkit dari keterpurukan bagian yang ke-8. Dan nanti tanggal 25 Desember, tepat tanggal 25 Desember kita akan menyelenggarakan ibadah Natal secara online juga, yang akan dimulai pukul 10 pagi dengan tema kesederhanaan Natal, yang nanti akan dilayani oleh gembala jemaat. Bagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang rindu memberikan persembahan syukur, Bapak Ibu bisa menyalurkan melalui nomor rekening yang tertera dalam video ini di awal maupun di akhir video ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.